Jam di dinding menunjukkan pukul 01.47 dini hari. Semua lampu rumah sudah mati. Jalanan di luar jendela tampak kosong. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani malam yang terasa terlalu panjang. Raka masih membuka matanya. Sudah hampir 3 jam ia berbaring di kasur. Mencoba tidur, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Semakin ia memaksa dirinya untuk tidur, semakin pikirannya terasa ramai. Ia membalik badan ke kanan, lalu ke kiri. Menarik selimut, membuka selimut lagi. Matanya lelah, tubuhnya lemah, tapi pikirannya seperti menolak untuk diam. Kadang insomnia bukan tentang tidak mengantuk. Kadang tubuhmu ingin istirahat, tetapi kepalamu menolak tenang. Raka mengambil ponselnya. Cahaya layar langsung memenuhi kamar gelap itu. Ia buka media sosial tanpa tujuan. Video demi video terus diputar, berharap rasa kantuk datang dengan sendirinya. Tapi semakin lama dadanya justru terasa kosong. Ia melihat jam lagi. 16. Aku harus tidur. Besok pagi ia harus bekerja. Harus terlihat normal. Harus tersenyum seperti semuanya baik-baik saja. Padahal akhir-akhir ini ia merasa lelah dengan hidupnya sendiri. Bukan karena pekerjaan, bukan karena orang lain, tetapi karena pikirannya sendiri tidak pernah memberinya waktu untuk beristirahat. Setiap malam selalu sama. Ketika dunia mulai tenang, pikirannya justru menjadi paling berisik. Ia bodai berpikirkan bahwa masa kau. Kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya sudah lama terjadi. Perkataan orang lain yang seharusnya sudah dilupakan. Ketakutan tentang masa depan, tentang uang, tentang hidup, tentang apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar berarti. Dan semakin malam berjalan, semakin sulit baginya untuk bernapas lega. Raka lalu bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju dapur kecil di rumah kontrakannya, membuat segelas air hangat sambil menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana kota masih hidup. Beberapa kendaraan lewat perlahan. Lampu-lampu jalan menyala pucat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka merasa dirinya sangat sendirian. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Di siang hari kamu terlihat biasa saja, bercanda, tertawa, berbicara seperti tidak ada masalah. Tapi ketika malam datang, semua rasa lelah yang selama ini kamu sembunyikan perlahan muncul satu persatu. Dan tidak ada yang benar-benar tahu betapa capeknya dirimu. Raka duduk di lantai dapur sambil memegang gelas hangatnya. Ia ingat beberapa tahun lalu dirinya bukan seperti ini. Dulu ia mudah tidur, mudah bahagia. Hal-hal kecil terasa menyenangkan. Namun sekarang, hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Semua orang terlihat berlari lebih cepat, lebih sukses, lebih bahagia. Sedangkan dirinya merasa tertinggal. Dan setiap malam pikirannya selalu mengingatkan itu. Kadang insomnia bukan datang karena kopi, bukan karena gadget, tetapi karena hati dan pikiran terlalu penuh, terlalu banyak hal yang dipendam, terlalu banyak rasa takut yang tidak pernah diceritakan. Raka kembali ke kamarnya. Jam menunjukkan 03.03. Ia mematikan ponselnya lalu mencoba duduk diam di tepi kasur. Tanpa video, tanpa musik, tanpa apapun. Hanya suara malam. Awalnya terasa aneh, tetapi perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia terus mencoba melarikan diri dari pikirannya sendiri. Setiap rasa takut selalu ditutupi dengan hiburan. Setiap rasa sepi selalu ditenggelamkan dengan suara. Padahal mungkin yang sebenarnya ia butuhkan bukan distraksi, melainkan istirahat. Istirahat dari tekanan, istirahat dari tuntutan, istirahat dari keinginan untuk selalu kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka berhenti melawan dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak memaksa tidur, tidak memaksa tenang. Hanya mencoba menerima bahwa dirinya memang sedang lelah. Dan anehnya, semakin ia menerima itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Kadang hidup memang seperti malam panjang. Gelap, sunyi, dan melelahkan. Tetapi malam tidak selamanya abadi. Cepat atau lambat pagi akan datang. Meskipun perlahan, meskipun tidak langsung terasa, kali ini tanpa memikirkan jam, tanpa menghitung berapa jam tidur yang tersisa, ia hanya menutup mata sambil mendengarkan suara kipas angin yang terus berputar pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya mulai tenang. Sedikit. Bukan karena semua masalahnya selesai, tetapi karena malam itu ia akhirnya berhenti memusuhi dirinya sendiri. Di luar jendela, langit perlahan berubah warna. Dan di kamar kecil yang sunyi itu, Raka akhirnya tertidur.